Bab 163. Kalahkan bebek Mandarin dengan tongkat. Tendang, tendang, tendang. Tak lama kemudian, puluhan penjaga bergegas mendekat dengan tongkat di tangan mereka, masing-masing dengan tatapan garang, siap bertarung. Dealernya berasal dari keluarga seni bela diri, dan para penjaga ini juga memiliki kekuatan tersembunyi dan sangat kuat. Bagaimana mungkin? Lin Qingge sangat terkejut. Presiden Feng Yun jelas menghabiskan 500 juta untuk mengambil buah berumur 1000 tahun itu, dan kemudian meminta Su Mei untuk menyerahkannya kepadanya. Hentikan. Jangan kasar. Tiba-tiba, Zhuang Qingyang berteriak keras, bergema di seluruh penonton. Tuan, untuk sesaat, semua orang memandang Zhuang Qingyang, bertanya-tanya mengapa dia menghentikannya. Di bawah sorotan, retak, tiba-tiba, otot dan tulang Zhuang Qingyang bergemuruh. Wajahnya bersinar, dan dia penuh energi, seolah-olah dia 10 tahun lebih muda. Saat berikutnya, aliran energi keluar dari atas kepalanya, seperti api suar dan asap, mengalir deras hingga ketinggian 100 meter, berkumpul menjadi bentuk bunga teratai. Kakek, apakah kamu sudah membuat terobosan? Suara Zhuang Jian bergetar karena dia begitu bersemangat. Keren sekali, keren sekali, hahaha. Zhuang Qingyang tertawa terbahak-bahak, yang bergema di seluruh keluarga. Butuh waktu lama baginya untuk tenang, namun aura di tubuhnya berubah drastis. Jika dulu seperti gunung yang menjulang tinggi, kini seperti langit luas yang tak berujung sama sekali. Buah merah berumur 1000 tahun ini bukanlah palsu, tapi harta karun asli. Setelah saya meminumnya, semua meridian yang terluka sembuh. Saya bahkan langsung menerobos kemacetan dengan efek obat yang kuat. Mencapai puncaknya, tingkat setengah langkah Wuhou. Pada titik ini, Zhuang Qingyang melihat ke arah Lin Qingge lagi dan berkata, "Nak, kamu benar-benar bintang keberuntungan kakek." Kakek memutuskan untuk memberimu 5% saham grup Zhuang sebagai ucapan terima kasih. Segera setelah pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Anda tahu, nilai pasar grup Zhuang mencapai puluhan miliar. Sekalipun 5%, itu adalah angka yang sangat besar. Saat ini, banyak murid bankir yang merasa menyesal. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka akan memotret buah berusia ribuan tahun tersebut meskipun mereka mencoba menjualnya, sehingga keuntungan ada di tangan mereka. Kakek, jangan lakukan itu. Zhuang Jian tiba-tiba berteriak. Apa, Xiao Jian? Apakah kamu berani mempertanyakan perintahku? Kapan giliranmu untuk mengambil alih keluarga ini? Zhuang Qingyang mendengar kata-kata itu dengan dingin, dengan makna yang tajam dalam kata-katanya. Cucuku tidak berani. Zhuang Jian segera menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Tetapi kakek, meskipun Zhu Guo yang berusia 1000 tahun itu nyata, itu diambil oleh Presiden Feng Yun, Qin Feng dan sepupunya. Saya ragu. Asal-usul benda ini tidak diketahui. Itu dicuri. Petik 2. Apa? Petik 2. Zhuang Qingyang mengerutkan kening. Zhuang Jian, selain meludahkan darah, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Qin Feng memarahi dengan tegas. Anak nakal. Di pelelangan, Presiden Feng Yun membayar harga yang sangat mahal sebesar 500 juta untuk membeli buah berusia 1000 tahun ini. Mengapa saya harus mentransfernya kepada Anda? Anda pikir Anda ini siapa? Apakah Anda Presiden Feng Yun? Tanya Jalan. Aku, Qin Feng benar-benar ingin mengungkapkan identitasnya dan memukul wajah orang ini dengan keras. Tanpa diduga, saat berikutnya, Su Mei keluar dari kerumunan, melirik ke arah penonton, dan menjelaskan. Saya asisten Presiden Feng Yun, dan saya dapat membuktikan bahwa buah merah berusia 1000 tahun ini memang diberikan kepada Nona Lin, dan Nyonya Lin oleh Presiden Feng Yun. Tuan Qin, petik 2. Mengenai alasannya, tidak nyaman untuk menjelaskan terlalu banyak. Ah, kenapa? Kenapa bocah ini selalu menentangku? Aku tidak menerimanya. Zhuang Jian menderita pukulan berulang kali. Pertahanan psikologisnya runtuh, dan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Cukup, Jianer. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di depan umum. Tegur Zhuang Qingyang. Lalu memandang Lin Qingge dengan senyum ramah. Nak,
Ibumu melanggar keinginanku dan kawin lari ke kota Donghai. Aku dalam kemarahan. Dia mengusirnya dari bangkir. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, kamu akan menjadi bintang keberuntunganku. Tapi aku berhutang terlalu banyak padamu dan gagal menebusnya. Kali ini, selain bagian 5%, kakek juga memiliki hadiah berharga untuk diberikan kepadamu. Kata-kata ini langsung menggugah rasa penasaran semua orang yang hadir. Ada apa? Lin Qingge juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Pernikahan. Zhuang Qingyang menjelaskan. Di dunia seni bela diri kuno, ada orang besar misterius yang menyukai Anda. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Selama Anda menikah dengan orang besar itu ditembak, kamu akan mendapat kesempatan yang tidak dimiliki orang biasa. Panjat naga dan tempelkan dirimu pada burung phoenix, dan raih langit dalam satu langkah. Kata-kata ini seperti batu besar yang menghantam air yang tenang, menyebabkan ribuan gelombang. Ya Tuhan, dia ternyata adalah tokoh besar di dunia seni bela diri kuno. Dia adalah eksistensi yang legendaris. Dikatakan bahwa juara dari setiap konferensi seni bela diri 9 provinsi di timur akan mendapat kesempatan untuk itu. Bergabunglah dengan dunia seni bela diri kuno. Sekarang, Lin Qingge sebenarnya bisa mengambil jalan pintas sangat membuat iri. Petik 2. Saya adalah keturunan langsung dari Bangkir. Mengapa saya tidak bisa mendapatkan kesempatan ini? Hei, siapa yang memintaku memberimu buah merah berumur 1000 tahun? Agar kakek bisa menerobos dunia. Petik 2. Dan wajah Qin Feng langsung menjadi sangat suram. Berbau konspirasi. Dia sudah menyadari ada yang tidak beres. Zhuang Qingyang, yang sudah bertahun-tahun tidak berhubungan, tiba-tiba meminta Lin Qingge datang ke Jinling untuk merayakan ulang tahunnya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Tanpa diduga, inilah ide di balik pertarungan tersebut. Qin Feng telah mengetahui sebelumnya bahwa Lin Qingge memiliki tubuh Suanyin, dan bahkan ditemukan oleh leluhur misterius yang mengirim 3 tuan yang kuat untuk menculiknya. Dan sekarang, pemain besar lain di dunia seni bela diri kuno telah memilihnya. Saya tidak tahu konspirasi apa yang tersembunyi di balik ini. Tapi tidak peduli apa, Qin Feng harus melindungi Lin Qingge dan tidak akan membiarkan konspirasi pihak lain berhasil. Tendang. Saat berikutnya, Qin Feng melangkah maju dan memandang Zhuang Qingyang dengan bangga. Tuan Zhuang, saya menghormati Anda sebagai kakek Qingge. Tetapi sebelum itu, saya telah membuat komitmen seumur hidup kepada Qingge. Cinta kita sekuat emas dan tidak dapat dipecah oleh siapapun. Sebaiknya Anda mengambil kembali nasib Anda. Tapi Zhuang Qingyang mencibir. Anak muda. Kamu dan cucuku belum menikah. Jadi masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tahu apa yang harus dilakukan, segera keluar. Kakek. Tanda seru petik 2. Tiba-tiba, Lin Qingge berteriak. Qin Feng dan saya sangat mencintai satu sama lain. Adapun tokoh besar di dunia seni bela diri kuno itu, saya tidak peduli sama sekali. Tolong tolak dia untuk saya. Dan membujuk berkata, gadis bodoh, tahukah kamu apa yang telah kamu lewatkan? Jika kamu bisa menikah dengan orang besar di dunia seni bela diri kuno itu, kamu akan lebih mulia dari seorang putri. Bahkan bangkir kita bisa meroket menuju kesuksesan. Kakek. Aku sama sekali tidak peduli dengan kemuliaan dan kekayaan. Aku ingin memenangkan hati satu orang dan tidak pernah terpisah ketika aku menjadi tua. Aku hanya ingin bersama Qin Feng. Sudah cukup. Lin Qingge memegangi kin tangan Feng dan berbicara dengan tegas. Bodoh. Kesabaran Zhuang Qingyang habis. Dan dia menjadi marah dan memarahi. Nak, karena kamu keras kepala dan bersikeras untuk bersama bocah ini. Hari ini, aku akan mengalahkan bebek Mandarin dan membunuh bocah ini secara langsung. Dia berubah menjadi mayat. Kamu tidak bisa menolak kesempatan besar itu. Bab 164. Lin Qingge akan mati demi cinta. Pada saat ini, mata Zhuang Qingyang menunjukkan niat membunuh yang kuat, menatap lurus ke arah Qin Feng, seperti seekor liger yang mengunci mangsanya, seolah-olah akan membunuh di saat berikutnya. Ledakan. Di saat yang sama, paksaan mengerikan dari alam, Wuhou setengah langkah, meletus dari tubuhnya. Seperti kekuatan yang luar biasa, langsung menutupi seluruh tempat.
Semua tamu merasakan dada mereka tenggelam dan sedikit sulit bernapas. Dia adalah ahli seni bela diri di Provinsi Jiangbei dan selalu mendominasi. Orang tua, saya menghormati Anda sebagai kakek Qingge, tetapi Anda memaksakan diri hingga batasnya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya takut pada Anda? Setengah menyipitkan matanya, diam-diam mengerahkan kekuatan batinnya, dan menggerakkan tubuhnya disesuaikan dengan kondisi terbaik. Belum lama ini, dia menyempurnakan pil pengembalian hebat di Sekte Tinju Ilahi dan menerobos ke ranah Wuhou setengah langkah. Ditambah dengan keterampilan unik yang diajarkan oleh Tuan Long. Jika mereka benar-benar bertarung, Zhuang Qingyang akan melakukannya, jadilah layak untuk itu. Lin Qingge, bagaimanapun, tidak tahu tentang terobosan Qin Feng. Dan dia sangat cemburu sehingga dia tidak tahan melihat darahnya berceceran di tempat kejadian. Hoa, saat berikutnya, Lin Qingge benar-benar mengambil pisau meja di atas meja dan menempelkannya di lehernya yang putih dan halus. Jika dia bergerak maju bahkan 1 inci pun, dia akan memotong aortanya. Tindakan ini langsung mengejutkan semua orang. Nak, apa yang kamu lakukan? Zhuang Qingyang membuka matanya lebar-lebar dan berteriak dengan marah. Qingge, jangan impulsif. Cepat letakkan pisaunya. Qin Feng juga segera membujuknya. Takut akan terjadi sesuatu jika tangannya bergetar. Qin Feng adalah tunanganku. Kita telah melalui pasang surut sampai sekarang. Pegang tanganku. Kita akan menjadi tua bersama. Belum lagi menjadi tokoh besar di dunia seni bela diri kuno. Bahkan pangeran dan pangeran pun tidak dapat mewujudkannya. Aku berubah. Kakek, jika kamu ingin membunuh Qin Feng hari ini, aku hanya bisa mati demi cinta dan pergi ke neraka bersamanya. Aku tidak ingin dilahirkan di tahun dan bulan yang sama, tapi aku ingin mati di tahun dan bulan yang sama. 2 baris air mata bening jatuh dari mata indahnya. Ujung pisaunya bahkan menggores kulit. Dan darah merah cerah mengalir di leher Sue. Hei, oke, aku akan menyelamatkan nyawa anak ini hari ini. Zhuang Qingyang menahan niat membunuhnya dan dengan enggan membuat kompromi. Bagaimanapun, tokoh besar di dunia seni bela diri kuno telah memberikan perintah untuk menikahi Lin Qingge. Jika Bangkir tidak bisa menyerahkan pria itu saat itu, dia pasti akan menghadapi bencana. Mendengar ini, Lin Qingge menghela nafas lega. Seolah-olah dia telah lolos dari bencana. Tapi, Zhuang Qingyang mengubah topik dan melanjutkan. Meskipun saya sangat mulia, Anda dan Qin Feng tidak diizinkan meninggalkan kota Jinling sebelum konferensi seni bela diri 9 Provinsi Timur berakhir. Petik 2. Qingge ragu-ragu. Jika Anda terus tinggal di kota Jinling, saya khawatir kota itu akan dalam bahaya. Dia dan Qin Feng lemah sendirian. Bagaimana mereka bisa melawan dealer? Saya setuju. Qin Feng berdiri dan menyetujui syarat ini. Dia akan mewakili Sekte Tinju Ilahi di konferensi seni bela diri. Dan menilai dari nada bicara Zhuang Qingyang, tampaknya orang besar yang menyukai Lin Qingge ada hubungannya dengan konferensi seni bela diri. Dalam hal ini, Qin Feng tidak akan bersikap rendah hati lagi dan akan menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah untuk selamanya. Pukul dengan 1 pukulan untuk menghindari datangnya 100 pukulan. Nak, kamu bijaksana. Mulai sekarang, kamu dan Qingge akan tinggal di rumah Zhuang dan tidak diperbolehkan keluar bahkan setengah langkah. Perintah Zhuang Qingyang dengan dingin. Dengan sikap yang sangat keras. Ini jelas membuat mereka berdua menjadi tahanan rumah. Tendang, tendang, tendang. Segera, pengurus rumah tangga datang dan membawa mereka berdua ke halaman yang sepi. Nona sepupu, jika Anda memiliki kebutuhan akhir-akhir ini, tanyakan saja dan saya akan mengurusnya untuk Anda. Kata pengurus rumah tangga dengan hormat, lalu pergi. Hei, Lin Qingge tampak sedih dan menghela nafas. Qin Feng, kita benar-benar dalam masalah kali ini. Halaman ini tidak berbeda dengan penjara. Dan ada banyak ahli di Bangkir. Dan kakek yang bertanggung jawab. Itu mustahil untuk melarikan diri. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kakek melakukan itu. Qingge, jangan takut. Qin Feng menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum. Apapun yang terjadi, aku akan bersamamu. Bahkan jika langit runtuh, aku akan melindungimu. Tapi kali ini, lawannya bukan hanya kakek,
tapi juga jagoan besar di dunia seni bela diri kuno. Lin Qingge tidak bisa tidak memikirkan saat dia diculik oleh 3 ahli seni bela diri. Ayo, Presiden Feng Yunlah yang mengambil tindakan dan menyelamatkannya. Dan sekarang, apakah kita masih bisa seberuntung itu? Qingge, tunanganmu. Aku sangat kuat. Jika tidak, jika kamu memberiku sedikit dorongan, maka aku pasti bisa menunjukkan kekuatanku melebihi normal. Insentif apa? Lin Qingge bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Feng tersenyum dan menunjuk ke mulutnya, membuat gerakan ciuman. Kamu, Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Segera, tibalah hari konferensi seni bela diri 9 Provinsi Timur, yang merupakan acara terpenting dalam dunia seni bela diri di Provinsi Jiangbei. Sebagai penyelenggara, Bandar Taruhan memilih Gunung Zijin di pinggiran Jinling sebagai tempatnya. Pagi-pagi sekali, Qin Feng dan Lin Qingge mengikuti tim bangkir ke Gunung Ungu. Ada lautan orang, saling bergesekan, setidaknya puluhan ribu orang. Sekilas, tidak ada akhir yang terlihat. Selain penonton dari komunitas seni bela diri di Provinsi Jiangbei, ada juga seniman bela diri dari 8 provinsi lain berkumpul. Bagaimanapun juga, para kontestan dalam kompetisi seni bela diri ini adalah para master terbaik di setiap provinsi. Uang sebanyak apapun tidak dapat membeli kemampuan untuk mengamati pertarungan di level ini dan mencuri beberapa trik dari masternya. Lihat, itu kepala keluarga Fu di Provinsi Wanan, Fu Changqiong. Dia berada di peringkat ke-22 dalam daftar lokal. Dia pandai dalam ilmu pedang dan pernah membelah air sungai setinggi 100 kaki dengan satu pedang. Keluarga Wu di Provinsi Qilu. Wu Qiankun ada di sini. Keluarga Wu adalah keluarga seni bela diri sebaik kita. Nenek moyang adalah seorang guru hebat 100 tahun yang lalu. Dan dia mewariskan metode kekaisaran, bantal Qi ungu, yaitu sangat kuat. Ada juga Raja Tombak dari Provinsi Jizu, Chen Qingchang. Dia berlatih keahlian menembak tuan dan berada di peringkat ke-17 di peringkat lokal. Dia adalah favorit dalam kompetisi seni bela diri ini. Master terbaik dari semua provinsi muncul panggung, menyebabkan ledakan sorak-sorai. Segera, wajah yang dikenalnya muncul di pandangan Qin Feng. Yang Qinhu membawa sekelompok murid Sekte Tinju Ilahi ke tempat konferensi seni bela diri. Namun kali ini, banyak penonton yang hadir berekspresi aneh dan mulai berbicara. Bukankah ini Yang Qinhu dari Sekte Tinju Ilahi? Dia berada di peringkat ke-36 di peringkat lokal, yang terakhir di antara orang kuat di 9 provinsi. Selain itu, dia telah berpartisipasi setiap tahun sebelumnya, dan selalu mendapat peringkat di terbawah. Tahun ini, dia 80% saya di sini untuk menemani Anda lagi. Petik 2. Dikatakan bahwa Yang Qinhu bertengkar hidup dan mati dengan seseorang beberapa waktu yang lalu. Tetapi dia kalah dan lebih baik lagi. Jika saya jadi dia, saya tidak akan berani datang ke kompetisi seni bela diri ini. Jika Anda tidak mendapatkan peringkat, Anda hanya akan malu. Bab 165 Taruhan. Komentar dari banyak pemirsa tidak membuat Yang Qinhu berwajah apapun. Bagaimanapun, dunia seni bela diri menghormati yang kuat. Meskipun Yang Qinhu adalah master terbaik di Tianan, dia masih sedikit lebih lemah daripada yang terkuat di 8 provinsi lainnya. Namun, ketika Yang Qinhu mendengar sinisme ini, dia tidak mengambil hati. Karena bukan dia yang mewakili Sekte Tinju Ilahi kali ini, tapi Qin Feng. Dia masih sangat mempercayai Qin Feng. Seiring berjalannya waktu, semua orang kuat dari setiap provinsi tiba. Di tengah-tengah venue terdapat sebuah arena besar dengan panjang dan lebar 100 meter. Zhuang Qing yang berdiri di atas ring, tetapi dia tidak memimpin pertemuan tersebut. Sebaliknya, dia menjulurkan lehernya dan melihat ke kejauhan, seolah menunggu sesuatu. Boom! Segera, sebuah Rolls-Royce dengan plat nomor imperial melaju. Seorang pria muda dengan pakaian mewah dan wajah bangga muncul di hadapan semua orang. Ning Wushuang lah yang pernah ditemui Qin Feng sebelumnya. Tuan Muda Ning ada di sini. Halo, Tuan Muda Ning. Saya, Fu Changqiong, telah bertemu dengan Tuan Ning. Adapun prajurit biasa lainnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk maju menyambutnya.
Karena Ning Wushuang mewakili klan Ning dari ibu kota kekaisaran dan menjadi saksi konferensi seni bela diri ini, melambangkan otoritas tertinggi. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat Qin Feng di tengah kerumunan, dan kemudian berkata dengan dingin, "Qin Feng, mengapa kamu datang ke kota Jinling? Apakah kamu ingin menguntit adikku? Jinling bukan kamu. Pulang. Kenapa aku tidak bisa datang?" kata Qin Feng ringan. Mendengar percakapan antara keduanya, Zhuang Qingyang sedikit terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Tuan Ning, apakah Anda kenal anak ini, Qin Feng?" "Ya, dan memperlakukan adikku. Aku punya niat buruk. Namun, aku tidak mau repot-repot berurusan dengan orang sekecil itu, karena takut tanganku kotor." Namun perkataannya menyebabkan ledakan seketika di tempat tersebut. Adik perempuan Ning Wushuang, putri tertua klan Ning, dikatakan bertunangan dengan tuan muda klan naga, Long Jiuxiao. Dan Qin Feng bukan siapa-siapa. Dia berani mendambakan keberadaan yang begitu mulia. Dia benar-benar tidak sabar. Sadar akan pandangan menghina di sekelilingnya, Qin Feng tidak menjelaskan apapun. Bagaimanapun, dia tidak mengejar Ning Qingsui, tetapi Ning Qingsui mengganggunya. Tetapi bahkan jika dia mengatakan hal ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Segera, Ning Wushuang naik ke platform tinggi, mengambil mikrofon dan berkata, "Atas nama klan Ning di ibu kota kekaisaran, saya menyambut Anda semua untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri 9 provinsi di timur. Akan tetap mengadopsi sistem tantangan ring, dengan 2 pasangan di panggung duel. Pemenang akan bertarung hingga orang terakhir yang berdiri. Sekarang, konferensi resmi dimulai." Suara gong dan gendang terdengar nyaring. Puluhan ribu penonton di lapangan sangat bersemangat dan menantikan pertarungan puncak berikutnya. "Saudara Jian, menurutmu siapa yang bisa memenangkan kompetisi seni bela diri ini?" Seorang pemuda dari pihak bankir bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak perlu bertanya. Tentu saja itu kakek." Zhuang Jian berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. "Beberapa hari yang lalu, kakek mengambil buah vermilion milenium, dan budidayanya semakin meningkat, dan dia telah menjadi setengah langkah martial lord. Sejauh yang saya tahu, orang-orang kuat di 8 provinsi lainnya masih berada pada tingkat kesempurnaan agung. Kesenjangan dalam kekuatan absolut tidak dapat diatasi dengan gerakan, senjata, dan teknik mental." Dengan kata-kata ini, sepertinya dia memiliki peluang pasti untuk menang. Dan dia yakin Zhuang Qingyang pasti akan memenangkan kejuaraan. Di sampingnya, Qin Feng menggelengkan kepalanya. Gerakan halus ini tertangkap oleh mata Zhuang Jian. Dan dia segera berteriak, "Anak nakal, apa yang kamu lakukan? Apakah menurutmu kakekku tidak memiliki kekuatan itu?" Petik 2. Tapi Qin Feng tidak takut sama sekali dan berkata dengan tenang, "Itu benar. Kakekmu Zhuang Qingyang memang memiliki kekuatan. Tetapi di dunia seni bela diri naga tersembunyi harimau berjongkok. Dia benar-benar tidak memiliki harapan untuk memenangkan kejuaraan kali ini." Jian sangat marah ketika mendengar ini dan bertanya, "Kalau begitu katakan padaku, siapa yang akan menjadi pemenang terakhir?" Fu Changqiong, kepala keluarga Fu, atau Chen Qingchang, Raja Tombak. "Di Hebei Utara," jawab Qin Feng. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di sekitar dealer tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Sepertinya Qin Feng ini hanyalah pecundang yang tidak mengerti apa-apa. "Kamu benar-benar mengatakan bahwa Sekte Tinju Ilahi bisa memenangkan kejuaraan, yang membuatku tertawa terbahak-bahak. Tidak tahu kalau Sekte Tinju Ilahi bisa memenangkan kejuaraan. Yang Qinhu adalah yang terlemah di antara 9 provinsi. Apalagi yang pertama, akan sulit untuk tidak berada di bawah." Haha, tiba-tiba, Zhuang Jian menunjukkan senyuman jahat, memandang Qin Feng dan berkata, "Nak, karena kamu begitu yakin, apakah kamu berani bertaruh denganku?" "Taruhan apa? Jika Sekte Tinju Ilahi tidak dapat memenangkan kejuaraan, maka Lin Qingge akan memberi saya 5% saham perusahaan yang diberikan kakek kepada saya." Zhuang Jian mengungkapkan ambisinya, dan ternyata dia tertarik dengan saham yang tak ternilai harganya itu. "Bagaimana jika Sekte Tinju Ilahi menang?" Qin Feng bertanya lagi.
Kemungkinannya terlalu kecil. Ini lebih sulit daripada kue di langit. Jika benar, aku bersedia menjadi budakmu dan menyetujui permintaan apapun. Sehingga aku bisa pergi ke timur tetapi tidak ke barat. Bagaimana kalau? Zhuang Jian berkata dengan acuh tak acuh. Dalam pikirannya, tidak ada kemungkinan gagal. Oke, aku akan bertaruh denganmu. Qin Feng mengangguk. Tapi senyuman misterius muncul di sudut mulutnya. Dia baru saja memainkan permainan kata dan memasang taruhan pada Sekte Tinju Ilahi. Bukan Yang Qinhu. Karena yang mewakili Sekte Tinju Ilahi bukanlah Yang Qinhu sama sekali. Tapi Qin Feng. Qin Feng, apakah kamu yakin bisa menang? Di sebelahnya, Lin Qingge bertanya dengan suara rendah. Tampak sedikit gelisah. Jangan khawatir, pemenang kompetisi seni bela diri ini hanya Sekte Tinju Ilahi. Adapun alasannya, saya tidak dapat mengungkapkannya untuk saat ini. Anda akan mengetahuinya nanti. Qin Feng berbicara dengan bangga, menunjukkan kesombongannya. Namun sikapnya tersebut menimbulkan semburan rasa jijik dari anak-anak bangkir di sekitarnya, yang mengira ia hanya berbicara omong kosong dan mulai mengejeknya. Hahaha, Qin Feng ini benar-benar gila. Dia benar-benar berpikir bahwa Sekte Tinju Ilahi akan menang. Tidakkah dia tahu bahwa orang tua itu telah menerobos dan menjadi Wuhou setengah langkah? Dia bisa mengalahkan Yang itu Qinhu hanya dalam 3 langkah. Karena dia ingin memberikan uang kepada saudara Jian. Kita tidak bisa menghentikannya. Di sini, Qin Feng dan Zhuang Jian membuat taruhan. Namun, tidak satu pun dari 9 Grandmaster terkuat yang mewakili masing-masing provinsi naik panggung. Karena sesuai aturan kompetisi, jika ingin menang harus berdiri di atas ring sampai akhir. Karena tidak ada yang mau menjadi yang pertama, biarkan aku yang duluan. Siapa yang berani bertarung denganku? Bab 166 Qin Feng pergi berperang. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh kekar yang memegang tombak melompat ke atas ring. Itu tidak lain adalah Raja Tombak Jizu, Chen Qingchang. Tombak di tangannya terbuat dari besi meteorit. Tombak itu tidak bisa dihancurkan dan sangat tajam. Tombak itu pernah menembus 18 lapisan pelat baja dengan satu tembakan. Pada saat ini, manusia dan senjata Chen Qingchang bergabung menjadi satu. Dan dia sekuat naga. Qin Feng mengangkat alisnya dan berkata kepada Lin Qingge di sebelahnya. Raja senjata ini berada di peringkat ke-17 dalam daftar lokal. Tertinggi di antara penguasa 9 provinsi. Dan dengan kekuatan senjata, dia adalah orang pertama yang muncul di panggung. Saya ingin menjadi orang pertama yang mendapatkan kepercayaan diri. Seperti kata pepatah, jika Anda mendapatkan momentum dalam sekali jalan, Anda akan kehilangannya dalam 3 kali percobaan. Jika Anda bisa mengalahkan lawan tanpa cedera di game pertama, itu akan membawa kepercayaan diri yang besar bagi sang pejuang, dan juga akan bagus untuk duel berikutnya. Untuk sesaat, para Grandmaster dari provinsi lain memasang ekspresi tidak yakin di wajah mereka. Dan mereka semua mempertimbangkan apakah akan naik ke panggung. Raja Tombak di Hebei Utara. Izinkan saya, tuan rumah, datang dan menemui Anda. Tiba-tiba, Zhuang Qingyang berteriak keras, melompat, dan naik ke atas ring dengan gerakan elegan. Tusuk, keduanya saling memandang di udara. Mata mereka bertautan dengan percikan api di udara. Dan bau asap mesiu memenuhi udara. Saudara Zhuang, kita bertengkar setahun yang lalu. Pada saat itu, saya menggunakan teknik tombak tuan, yang lebih baik dari teknik Anda. Saya mendengar bahwa Anda terluka baru-baru ini. Dan tampaknya Anda akan menjadi kekalahan saya lagi. Hahaha, kata Chen Qingchang dengan penuh senyum dan merasa percaya diri. Raja senjata. Jangan meremehkan musuh. Aku akan memperlakukanmu dengan kekaguman setelah 3 hari berpisah. Aku tidak sama seperti sebelumnya. Jika kamu tidak percaya, datang ke sini dan cobalah. Zhuang Qingyang berkata dengan dominan. Oke, lihat langkahnya. Gaya ke-9 dari keahlian menembak tuan. Menghancurkan kuali dan menenggelamkan perahu. Momentum Chen Changqiong melonjak dan berubah menjadi raksasa. Menyerang Zhuang Qingyang dengan kekuatan yang menghancurkan, membuka. Sedikit cahaya dingin datang lebih dulu. Lalu pistolnya ditembakkan seperti naga.
Itu terlalu menakutkan. Grandmaster Chen telah mencapai keadaan di mana manusia dan senjata diintegrasikan menjadi satu. 2 tahun lalu, Grandmaster Zhuang dikalahkan oleh langkah ini. Dan saya khawatir hari ini akan sama buruknya. Petik 2 titik. Sebagian besar penonton hadir. Tak satu pun dari mereka yang optimis dengan Zhuang Qingyang. Namun di pihak bangkir, banyak murid yang gembira dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Pada saat kritis, "Hei!" Zhuang Qingyang meraung keras. Otot dan tulangnya bergemuruh. Dan aliran energi keluar dari atas kepalanya. Langsung ke langit. Dan berkumpul menjadi bentuk bunga teratai. Tinju gajah naga. Segera. Dia meninju lagi. Seolah-olah dia memiliki kekuatan gajah naga. Cukup untuk menembus segala sesuatu yang ada di depannya. Sungguh sebuah langkah yang mendominasi. Melihat adegan ini, Qin Feng tidak bisa menahan alisnya. Tampaknya Zhuang Qingyang benar-benar ahli seni bela diri. Pukulan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan orang. Bang! Saat berikutnya, tangan besi Zhuang Qingyang menghantam tombaknya dengan keras. Retak! Tombak itu hancur dan hancur berkeping-keping. Kekuatan tinju itu hilang sebelum mengenai dada Chen Qingchang. Duel Master. Menang atau kalah dalam sekejap. Ah! Chen Qingchang menjerit kesakitan. Seperti ditabrak truk berkecepatan tinggi. Diam. Keheningan yang mematikan. Untuk sesaat, tempat tersebut benar-benar sunyi. Dan Anda dapat mendengar suara pin jatuh. Semua orang yang hadir tercengang dan terkejut. Tanpa diduga, Zhuang Qingyang mengalahkan Chen Qingchang, yang menduduki peringkat tertinggi di peringkat lokal, hanya dengan satu pukulan. Kekuatan kedua belah pihak terlalu berbeda. Zhuang, saudara Zhuang, kamu benar-benar berhasil menembus kemacetan dan menjadi Wuhou setengah langkah. Chen Qingchang mengangkat kepalanya. Suaranya bergetar, menunjukkan sedikit rasa iri dan ketakutan. Di bawah Markis Wu, semua orang adalah semut. Kesenjangan antara Wuhou dan Master biasa sama besarnya dengan kesenjangan antara Master dan orang biasa. Sekarang, meskipun Zhuang Qingyang hanyalah Wuhou setengah langkah, dia dapat dianggap sebagai eksistensi di alam lain. Dia pasti dapat menempati 10 kursi teratas dalam pemilihan peringkat tanah berikutnya. Saudara Zhuang, saya yakin akan kekalahan saya. Chen Qingchang menggelengkan kepalanya dan segera memilih untuk mengaku kalah. Konsesi. Zhuang Qingyang menangkupkan tangannya. Ekspresinya tidak berubah. Tetapi tanpa terlihat, dia mengungkapkan kesombongan yang tak tertandingi. Seolah-olah dia telah naik ke puncak dan melihat pemandangan pegunungan. Tuan rumah tidak terkalahkan. Mengalahkan musuh dengan satu pukulan. Kekuatan seperti itu jarang terjadi di dunia. Sepertinya kali ini, tuan rumah ditakdirkan untuk memenangkan kejuaraan dan berhasil memasuki zaman kuno dunia seni bela diri. Banyak murid bangkir yang sangat gembira dan bersemangat. Saat berikutnya, Zhuang Qingyang melirik Grandmaster lain di antara penonton dan meluncurkan tantangan. Belum lama ini, saya berhasil menembus kemacetan dan menjadi Martial Lord setengah langkah. Jadi saya bertekad untuk memenangkan kejuaraan kompetisi seni bela diri ini. Jika ada yang tidak puas, datang saja dan tantang saya. Saya akan menemani kamu sampai akhir. Pernyataan tirani deklarasi ini bergema di seluruh Gunung Ungu dan mengejutkan. Tiba-tiba, Fu Changqiong, ahli nomor 1 di Provinsi Wanan, berjalan keluar dari kerumunan, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Selamat kepada Grandmaster Zhuang karena telah menerobos kemacetan dan meningkatkan kekuatannya. Saya, Fu Changqiong, tahu saya kalah. Jadi saya menyerah." Master nomor 1 di Provinsi Qiluwu Qiankun juga berkata, "Saudara Zhuang, Anda telah mencapai prestasi luar biasa dan membuat Anda tertawa dengan arogan di depan penonton." Selanjutnya, orang-orang kuat dari provinsi lain juga berdiri dan mengumumkan bahwa mereka akan menyerah dan mengaku kalah, tidak berani bersaing dengan Zhuang Qingyang. Jika semua orang abstain, Zhuang Qingyang otomatis bisa menjadi juara. Pada akhirnya, hanya Yang Qinhu dari Sekte Tinju Ilahi Provinsi Tianan yang tersisa, dan dia belum menyatakan pendiriannya. Hahaha, tiba-tiba, Zhuang Jian tertawa, memandang Qin Feng dan berkata, "Lihat, betapa kuatnya kakekku. Sekarang aku telah memenangkan taruhan.
Ingatlah untuk membiarkan sepupuku memberiku bagian 5%. Serahkan itu selesai. Siapa bilang kamu menang? Qin Feng memutar matanya ke arahnya dan membalas. Bukankah Sekte Tinju Sen belum berduel? Hah, Zhuang Jian mencibir. Apakah perlu bertarung? Grandmaster lainnya telah menyerah. Dan Yang Qinhu berada di peringkat terbawah dalam hal kekuatan. Saya khawatir dia tidak akan berani naik panggung dan akan segera menyerah. Tanda seru. Zhuang Qingyang juga menoleh. Melihat ke arah Sekte Tinju Ilahi dari kejauhan. Dan bertanya, Yang Qinhu, apa yang akan kamu pilih? Apakah kamu akan menyerah dan menyerah? Atau naik ke atas panggung untuk melawanku? Grandmaster Zhuang, kamu adalah Wu Hou setengah langkah. Kekuatanku jauh lebih rendah darimu. Jadi aku tidak akan melawanmu. Kata Yang Qinhu. Kamu tahu apa yang terjadi? Zhuang Qingyang mengira dia telah menyerah dan menunjukkan senyuman bangga dan arogan. Tapi, tiba-tiba, Yang Qinhu mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan. Meskipun saya tidak akan berada di atas panggung, ada orang lain yang akan bertarung atas nama Sekte Tinju Ilahi. Tempat itu gempar. Apa yang terjadi? Mengapa Sekte Senfis tiba-tiba mengganti anggotanya? Apakah ada murid yang lebih kuat dari Yang Qinhu? Aneh. Sangat aneh. Zhuang Qingyang juga memperhatikan sesuatu yang mencurigakan. Mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang bertarung atas nama Sekte Tinju Ilahi? Tendang, tendang, tendang. Yang Qinhu melangkah ke arah Qin Feng. Lalu membungkuk 90 derajat dan berkata dengan nada paling hormat, Tuan Qin, silakan pergi berperang. Bab 167 Qin Feng vs Zhuang Qingyang. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang yang hadir tercengang dan tidak dapat mempercayai telinga mereka. Bagaimana mungkin dia, di platform tinggi? Ning Wushuang mengangkat alisnya. Jelas sangat terkejut. Di matanya, Qin Feng hanyalah seorang pekerja lepas yang tidak berguna. Dan dia menguntit saudara perempuannya Ning Qingsui sepanjang hari. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berani naik ke panggung sekarang dan menghadapi setengah langkah Wu Hou Zhuang Qingyang. Tapi ini baik-baik saja. Jika Qin Feng dipukuli sampai mati, Ning Qingsui mungkin akan menyerah. Sisi bangkir juga meledak. Apakah kamu bercanda? Lin Qingge, tunangan gadis ini, ingin bertarung atas nama Sekte Tinju Ilahi. Apa perbedaan antara ini dan kematian? Dengan lengan dan kaki kurus Qin Feng, berapa banyak gerakan yang bisa dia lakukan dari kakek? Hanya satu gerakan, kamu tidak bisa menangkapnya. Titik titik titik. Semua orang di bangkir tertawa. Tidak menganggap serius Qin Feng sama sekali. Terutama Zhuang Jian, yang memiliki dendam lama terhadap Qin Feng. Memandangnya seolah-olah sedang melihat mayat. Qin Feng, kamu benar-benar ingin naik panggung. Jika itu tidak berhasil, kamu harus segera abstain. Lin Qingge bertanya dengan gemetar, dengan hati melayang di udara. Meskipun dia tahu bahwa Qin Feng sangat kuat dan bahkan mengalahkan Yang Qinhu dalam kompetisi hidup dan mati, dia masih gelisah dan khawatir Qin Feng akan terluka atau bahkan dalam bahaya nyawanya. Jangan khawatir, kakekmu yang seharusnya takut. Qin Feng tersenyum percaya diri, lalu membuka kakinya dan berjalan ke atas ring. Dia berjalan perlahan, seolah sedang berjalan-jalan, dan sepertinya tidak merasakan tekanan apapun. Namun di mata penonton, perilaku seperti ini tidak ada bedanya dengan sensasionalisme. Titik titik titik. Hah, pada saat ini, Zhuang Qingyang di atas panggung setengah menyipitkan matanya, memandang Qin Feng dari atas ke bawah, dan kemudian menunjukkan senyuman menghina. Dia mengira Yang Qinhu lah yang pemalu. Jadi dia secara acak mengirim kambing hitam ke atas panggung. Wah, aku tidak menyangka kita akan bertemu seperti ini. Beri kamu kesempatan untuk memohon belas kasihan. Segera berlutut, bersujud, dan potong anggota tubuhmu. Aku bisa menyelamatkan nyawamu. Jika tidak kamu pasti akan mati. Ada niat membunuh yang tersirat, mendidih. Qin Feng mencibir. Jangan lupa, Pak Tua, buah merah berumur 1000 tahun yang membantu Anda menerobos kemacetan itu diberikan oleh saya. Tanpa kontribusi saya, Anda tidak akan memiliki prestise yang Anda miliki hari ini. Tampaknya kamu benar-benar adalah orang yang tidak tahu berterima kasih.
Tapi jangan berpikir kamu tidak terkalahkan. Ada dunia di luar dunia. Apa yang kamu banggakan tidak layak disebutkan di mataku. Zhuang Qingyang tiba-tiba menjadi marah. Marah. Sangat marah tetapi tertawa. Oke. Saya telah berada di Jiangbei selama bertahun-tahun. Dan ini adalah pertama kalinya seorang junior muda berani berbicara kepada saya seperti ini. Dalam hal ini, saya akan mengirim Anda ke neraka di depan semua orang hadir. Satu gerakan. Aku bisa membunuhnya hanya dengan satu gerakan. Setelah mengatakan itu, Zhuang Qingyang menyalurkan energi yang melonjak di tubuhnya dan menuangkannya ke dalam tinjunya, memukul dada Qin Feng dengan keras. Tinju gajah naga. Pukulan ini mengandung kekuatan gajah naga. Ia sangat kuat dan tak terhentikan. Dia dengan mudah mengalahkan Chen Qingchang, Raja Tombak di Hebei Utara. Saat ini, Zhuang Qingyang benar-benar memiliki niat membunuh. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Qin Feng secara langsung. Jadi Lin Qingge hanya bisa menikah dengan orang besar di dunia seni bela diri kuno. Gunung dan sungai hancur. Tiba-tiba, Qin Feng berteriak, dan juga mengepalkan tinjunya, melakukan gerakan pertama dari 7 gerakan Zenwu. Bang! Tinjunya berbenturan seperti percikan api yang menghantam bumi. Dan seluruh arena bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tendang, tanpa diduga. Qin Feng tidak terbunuh oleh tinju gajah naga. Dia hanya mundur beberapa langkah dan berdiri diam. Di sisi berlawanan, Zhuang Qingyang juga mundur 7 atau 8 langkah. Dan tanah di bawah kakinya retak. Konfrontasi putaran pertama terbagi rata dan kedua belah pihak berkompetisi. Sialan, Zhuang Qingyang sedikit tidak senang dan berkata dengan keras, "Wah, kamu memang cukup mampu. Dan kamu sebenarnya memiliki tingkat kultivasi seorang Grandmaster. Namun, pukulan yang baru saja aku buat hanya menunjukkan setengah dari kekuatanku. Selanjutnya, mari kita lakukan secara nyata. Oke. Izinkan saya menunjukkan kekuatan Ban Bu Hou. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk mati di tangan saya." Fiu, esensi berbentuk teratai juga melesat langsung ke langit dari atas kepalanya. Kekuatan seperti itu langsung mengejutkan seluruh penonton. Namun, Qin Feng tidak hanya tidak takut, tetapi juga menunjukkan keinginan untuk mencoba, seolah ingin bersaing dengan langit. Wu Hou setengah langkah. Kebetulan sekali. Aku juga. Qin Feng mengambil satu langkah ke depan, dan auranya berubah drastis. Aura ini menyebar ke segala arah, dan kekuatannya tidak kalah dengan Zhuang Qingyang di sisi berlawanan. Fiu, saat berikutnya, di bawah tatapan luar biasa semua orang, kepala Qin Feng juga mengeluarkan aliran esensi yang kental, yang berubah menjadi bunga teratai di ketinggian 100 meter, yang bahkan lebih kental. Ya Tuhan, Qin Feng sebenarnya adalah Wu Hou setengah langkah. Saya tidak sedang bermimpi. Tolong cubit saya. Terlambat untuk mulai berlatih. Sungguh jenius. Jika diberi waktu beberapa tahun lagi, dia mungkin bisa menerobos ke ranah Wu Hou dan menjadi legenda di dunia seni bela diri Gritsia. Seketika, seluruh gunung ungu meledak, dan puluhan ribu orang menyaksikan dengan takjub lagi dan lagi. Bagus sekali. Wajah Lin Qingge memerah dan dia mengepalkan tinjunya yang harum. Sangat bersemangat. Tidak heran kakakku sangat menyukainya. Ternyata dia memiliki kemampuan seperti itu. Ning Wushuang menahan rasa jijiknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Feng Gao. Di antara kerumunan, wajah Zhuang Jian sangat jelek, dan dia bahkan ketakutan. Dia telah menyinggung Qin Feng di mana-mana sebelumnya. Tapi untungnya Qin Feng tidak peduli. Kalau tidak dia akan berubah menjadi mayat sejak lama. Wah, aku sudah berlatih keras sejak lama. Dan aku baru saja berhasil menembus Wu Hou setengah langkah belum lama ini. Aku tidak percaya kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Menggunakan cara yang jahat, hari ini, kamu akan diperlihatkan sifat aslimu. Tanda seru petik 2. Pergilah ke neraka. Di atas panggung, Zhuang Qingyang menyerang Qin Feng seperti dia menjadi gila. Boom, 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 boom. Tiba-tiba, bayangan tinju memenuhi langit. Sangat cepat, melebihi batas yang bisa ditangkap oleh mata telanjang. Bagus sekali. Qin Feng bergegas dengan semangat juang.
Zhuang Qingyang di depannya adalah lawan terkuat yang dia temui sejak dia dibebaskan dari penjara. Musuh yang kuat bisa membuktikan kebenaran. Qin Feng siap menggunakan duel hidup dan mati untuk memanfaatkan potensi di tubuhnya. Pertarungan sengit antara keduanya berlangsung lebih dari setengah jam. Arena itu penuh dengan lubang dan kehancuran. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran juga mundur 100 meter, karena takut terpengaruh oleh sisa kekuatan. Dothu. Tiba-tiba, Zhuang Qingyang terengah-engah. Bagaimanapun, dia sudah tua dan tidak bisa bersaing dengan orang muda seperti Qin Feng dalam hal kekuatan fisik. Apalagi dia baru saja menerobos dan wilayahnya belum stabil. Jika tren ini terus berlanjut, kita akan segera dikalahkan. Tiba-tiba, Zhuang Qingyang sepertinya telah membuat keputusan. Menatap Qin Feng dengan tatapan tajam di matanya. Dasar bocah, kamu memaksaku melakukan ini. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan 10 tahun hidupku untuk menggunakan benda itu. Bab 168 Siapa bilang aku mati? Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton terkejut. Apa yang bisa membuat Zhuang Qingyang menghabiskan 10 tahun hidupnya? Saat berikutnya, Zhuang Qingyang dengan hati-hati mengeluarkan pil berwarna merah darah dari sakunya. Lalu membuka mulutnya dan memasukkannya langsung ke dalam mulutnya. Boom! Tiba-tiba, aura yang lebih ganas muncul dari tubuhnya. Seperti binatang buas purba yang turun. Hahaha. Seperti inikah rasanya kekuatan absolut? Zhuang Qingyang tertawa. Darah mengalir dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Seperti pria berdarah. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Bahkan dari kejauhan, para prajurit yang menyaksikan pertempuran masih merasa kehabisan nafas. Yang lebih lemah bahkan jatuh ke tanah. Tidak mampu bergerak. Ini, pil darah yang kejam. Qin Feng mengangkat alisnya. Sangat terkejut. Dia berlatih dengan Tuan Long di penjara. Dan tidak hanya mempelajari kungfu dan keterampilan medis, tetapi juga mempelajari banyak hal aneh. Pil darah kekerasan adalah ramuan legendaris. Efeknya mirip dengan teknik rahasia pembakaran darah yang pernah dilakukan oleh Qin Feng. Pil ini dapat menarik esensi dan darah seorang pejuang dalam waktu singkat dan secara paksa meningkatkan kekuatannya. Nak, kamu memiliki sedikit pengetahuan. Zhuang Qingyang memandang Qin Feng dan menjelaskan, setelah meminum pil darah yang kejam ini, saya menukar 10 tahun hidup dengan kekuatan tertinggi, yang sangat dekat dengan kekuatan sebenarnya. Markis Wu. Ngomong-ngomong, aku juga ingin berterima kasih kepada cucuku King Ge. Tokoh hebat di dunia seni bela diri kunolah yang memberinya harta ini sebagai hadiah pertunangan. Tidak menyangka, itu akan dibutuhkan secepat ini. Nak, berhentilah berjuang dengan sia-sia dan mati. Sekarang, tidak peduli seberapa banyak kamu memohon belas kasihan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhuang Qingyang dipertanyakan sebelumnya. Qin Feng menggunakan cara yang tidak benar untuk mencapai setengah level Wu Hou. Sekarang, dia mengandalkan penggunaan ramuan terlarang untuk meningkatkan kekuatannya. Kata-kata ini membuat Qin Feng mengerutkan kening lebih dalam. Orang besar misterius itu sebenarnya bersedia memberikan harta karun sebesar itu hanya untuk mendapatkan Lin Qingge. Mungkinkah pihak lain telah mengetahui tentang fisik khusus Lin Qingge? Nak, kamu berani diganggu di depanku. Awasi gerakanmu. Zhuang Qingyang meninjunya dengan keras, seperti gunung yang menimpanya. Dan kekuatannya beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Bang, Qin Feng tidak bisa mengelak dan menerima pukulan keras di bahu kirinya. Tulangnya langsung hancur dan darah berceceran. Namun, Zhuang Qingyang tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Dan menggunakan segala macam gerakan unik, pukulan demi pukulan. Bang 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 bang. Hanya dalam beberapa napas, Qin Feng tampaknya telah diperlakukan sebagai karung pasir manusia dan menerima ratusan pukulan. Tiba-tiba, tubuhnya dipenuhi memar dan darah. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Qin Feng, kakek, tolong berhenti. Ampuni Qin Feng. Di antara penonton, Lin Qingge sudah menangis dan memohon dengan putus asa. Namun, Zhuang Qingyang menjadi semakin berani saat dia bertarung, siap membunuh Qin Feng dalam sekali jalan. Tiba-tiba,
Qin Feng mencoba yang terbaik dan menembakkan jarum perak dari ujung jarinya, mengenai titik akupuntur Zhuang Qingyang. Jarum terbang menyegel titik akupuntur. Bagi orang biasa, bisa diimobilisasi selama beberapa jam. Tapi untuk Wu Hou setengah langkah seperti Zhuang Qingyang, hanya membutuhkan waktu paling lama 2 atau 3 detik. Tapi kali ini cukup untuk Qin Feng. Yang Qinhu, ambil pedangnya. Qin Feng menoleh dan berteriak keras. Tuan Qin, ambil pedangnya. Yang Qinhu segera membuka kotak pedang sederhana dan melemparkan senjata yang tersembunyi di dalamnya ke atas ring. Hoa, sebuah meteor merah membuat lintasan panjang di langit, dan akhirnya jatuh ke tangan Qin Feng. Kiang, Qin Feng mengambil senjata ajaib itu, menjentikkan pedangnya dengan jarinya, dan seruan pedang seperti naga bergema ke segala arah secara instan. Bas-bas, bas-bas, bas-bas. Banyak prajurit yang hadir merasakan senjata di pinggang mereka bergetar, seolah-olah mereka menyerah pada pedang merah. Apakah ini pedang legendaris Kaisar Qi Xiao? Aku tidak menyangka Qin Feng masih menyembunyikan harta karun seperti itu. Kelahiran senjata ilahi mungkin akan menarik banyak orang untuk merebutnya dengan gila-gilaan. Pada saat ini, Zhuang Qingyang menggunakan kekuatan batinnya untuk menerobos titik akupuntur yang disegel oleh jarum perak, dan dia bisa bergerak bebas. Dia menatap Qin Feng dengan ganas dan mengertakkan giginya. Anak nakal. Bahkan jika kamu mengorbankan senjata ajaib, kamu masih tidak dapat menutupi kesenjangan besar di dunia hanya dengan satu senjata. Pergilah ke neraka. Rahasia utama tinju gajah naga. Naga dan gajah menari bersama. Dalam sekejap, bayangan gajah naga tampak muncul di belakang Zhuang Qingyang. Ini adalah kekuatan magis yang hanya bisa dimiliki oleh alam Wu Hou. Boom! Rahasia pamungkas ini mengubah warna angin dan awan, serta membuat matahari dan bulan redup. Mengerikan. Apakah ini kekuatan tertinggi? Grandmaster Zhuang meminum pil darah kekerasan dan tingkat kultivasinya mendekati Wu Hou. Sepertinya dia pasti menang. Bakat Qin Feng seperti ini sekali dalam 1 abad. Si jenius akan mati di sini. Banyak penonton menyatakan penyesalan dan merasa bahwa Qin Feng sudah mati. Pada saat ini, Qin Feng juga merasakan ancaman kematian yang sangat besar. Hidup tergantung pada seutas benang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah jalan keluar yang sempit. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin merangsang potensinya. Tiba-tiba, Qin Feng menutup matanya dan tidak melihat gerakan unik lawannya. Sebaliknya, dia menggunakan hatinya untuk merasakan pedang Cixiao di tangannya, mencapai kondisi integrasi pedang manusia. Pedang pemberani, potong tiangang. Qin Feng tiba-tiba melambaikan pedang langit merah. Hoa, aura pedang yang tak terlukiskan muncul, menyilaukan dan bersinar dalam radius 10.000 meter. Cahaya pedang membekukan surga ke-9. Boom! Rahasia, tarian naga dan gajah, yang dibawakan oleh Zhuang Qingyang bertabrakan dengan pedang merah, dan terjadi ledakan dahsyat. Seluruh gunung ungu berguncang seperti gempa bumi. Kemudian, kepulan asap mesiu menyebar, menutupi seluruh arena, menghalangi pandangan semua orang. Siapa yang menang? Petik 2. Apakah itu Grandmaster veteran Zhuang Qingyang, atau keajaiban muda Qin Feng? Petik 2. Cepat dan umumkan hasilnya. Saya sangat cemas, ingin cepat klik untuk mengetahui hasil kompetisi. Setelah sekian lama, asapnya perlahan menghilang. Ahem. Tiba-tiba, terdengar batuk lama. Itu adalah Zhuang Qingyang. Melihat dari kejauhan, saya melihat arena telah menjadi reruntuhan. Zhuang Qingyang berdiri di tengah reruntuhan. Ada lubang berdarah besar di perut bagian bawahnya. Dia jelas menderita luka pedang. Tapi selain dia, tempat itu kosong. Dan Qin Feng tidak terlihat dimanapun. Hahaha, Zhuang Jian tiba-tiba tertawa. Anak itu Qin Feng mungkin musnah karena tipuan kakek. Tanpa tulang tersisa. Itu berarti, kepala keluarga menang. Hebat, kami, Bangkir, adalah juara kompetisi seni bela diri 9 provinsi ini. Sorakan terdengar satu demi satu. Qin Feng, Lin Qingge menangis dan putus asa. Tiba-tiba, sebuah suara familiar datang dari atas langit. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Siapa bilang aku mati?